Gunung Kawi sudah lama dikenal sebagai salah satu kawasan yang sering didatangi banyak orang. Ada yang datang untuk mendaki, berziarah, mencari ketenangan, atau sekedar ingin melihat suasana pegunungan. Namun bagi Marto, seorang juru kunci yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar Gunung Kawi, gunung itu menyimpan cerita yang tidak pernah diketahui banyak orang. Marto bukan orang yang suka menakut-nakuti pendaki. Setiap hari, ia justru sering mengingatkan pendaki agar tidak keluar dari jalur resmi, tidak mendaki sendirian, dan tidak memasuki kawasan hutan yang sudah lama ditutup. Salah satu tempat yang paling sering ia larang adalah sebuah jalur lama di belakang kawasan hutan. "Jangan ke sana kalau tidak ada keperluan," kata Marto setiap kali ada pendaki yang menanyakan jalur tersebut. Alasannya selalu sama, jalur itu berbahaya. Tetapi beberapa pendaki mengaku pernah melihat orang masuk ke sana pada malam hari. Mereka bukan pendaki biasa, pakaian mereka berbeda. Beberapa membawa tas besar, kain, dan benda-benda yang tidak diketahui kegunaannya. Salah seorang yang pernah melihat kejadian itu adalah Ardi, pendaki berusia 30 tahun yang sudah beberapa kali mendaki Gunung Kawi. Ardi awalnya menganggap hal tersebut sebagai urusan warga sekitar. Namun suatu malam, ketika ia sedang berbincang dengan Marto di dekat pos, Ardi menanyakan kembali hal tersebut. "Mbah, sebenarnya di balik hutan itu ada apa sih?" Marto yang sedang membuat kopi tiba-tiba berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya masih memegang sendok tetapi gerakannya terhenti. "Kenapa kamu tanya itu?" "Saya pernah melihat orang-orang masuk ke sana malam-malam, Mbah." Marto menatap Ardi cukup lama. Kemudian, ia meminta dua pendaki lain yang berada di dekat mereka untuk menjauh. Setelah suasana sepi, Marto baru berbicara. "Kalau saya cerita, kamu jangan menganggap ini cerita untuk menakut-nakuti." Ardi pun mengangguk. Marto kemudian mengatakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Menurutnya, kawasan hutan tersebut pernah digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan ritual pesugihan. Awalnya Ardi mengira Marto sedang membicarakan cerita lama yang biasa beredar di masyarakat. Tetapi wajah Marto terlihat serius. "Ada tumbalnya." Ardi langsung bertanya siapa yang menjadi tumbal. Marto tidak menjawab. Ia justru mengatakan bahwa beberapa pendaki yang dinyatakan hilang di kawasan Gunung Kawi kemungkinan tidak pernah mengalami kecelakaan seperti yang diberitakan. Mereka dibawa ke lokasi tertentu, kemudian dijadikan korban. Ardi sulit percaya. Jadi selama ini pendaki yang hilang belum tentu tersesat, potong Marto. Menurut Marto, kelompok tersebut sengaja memilih pendaki yang dianggap mudah dijadikan target. Mereka biasanya mencari orang yang mendaki sendirian atau terpisah dari rombongan. Korban kemudian diarahkan menuju jalur lama. Setelah masuk ke kawasan tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Marto mengaku pernah melihat salah satu kejadian bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu ia memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Ia mengatakan, orang-orang yang terlibat bukan orang-orang sembarangan. Mereka punya uang. Mereka punya orang yang bisa membantu menutup semuanya. Ardi semakin penasaran. "Siapa mereka, Mbah?" Marto terdiam. Ia menatap ke arah hutan yang terlalu gelap dari kejauhan.
Saya tahu beberapa namanya. Kalau begitu, kenapa Mbah tidak melapor saja? Karena saya takut juga menjadi korban. Malam itu, Ardi belum mendapatkan apa yang ia cari. Tetapi sebelum mereka berpisah, Marto memberikan satu informasi yang membuat Ardi tidak bisa tidur. Menurut Marto, pernah ada seorang pendaki bernama Rian yang hilang beberapa tahun sebelumnya. Keluarganya diberitahu bahwa Rian kemungkinan jatuh atau tersesat. Tetapi Marto mengatakan Rian tidak pernah sampai ke lokasi kecelakaan. Ia melihat Rian dibawa sendiri menuju jalur lama. Dan sejak malam itu Rian tidak pernah ditemukan. Kalau kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Rian, besok saya tunjukkan tempatnya. Ardi menatap wajah juru kunci tersebut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa larangan Marto selama ini bukan sekedar peringatan kepada pendaki. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik hutan Gunung Kawi. Dan Marto adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia tersebut. Pagi itu, Ardi datang lebih awal ke pos penjagaan. Ia masih memikirkan perkataan Marto semalam tentang Rian, pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu, tentang jalur lama yang tidak tercatat dalam peta pendakian. Dan yang paling membuatnya penasaran adalah pengakuan Marto bahwa ia pernah melihat Rian dibawa masuk ke kawasan tersebut. Marto sudah menunggu. Ia membawa tas kecil, sebilah parang, dan sebotol air. Kita tidak perlu mengajak orang lain. Ardi pun mengangguk. Mereka meninggalkan pos sekitar pukul 8 pagi. Awalnya, mereka masih melewati jalur yang biasa digunakan pendaki. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Marto mulai mengambil jalan berbeda. Tak ada papan petunjuk, tak ada tanda jalur. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit bekas manusia yang terlihat. Jalur ini sudah lama tidak terpakai. Kalau begitu, siapa yang masih datang? Marto tidak menjawab. Ia terus berjalan. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah pohon besar. Di batang pohon itu terdapat potongan kain merah yang sudah kusam. Ardi berhenti. Ini tanda apa? Marto melihat sekeliling sebelum menjawab. Dulu saya juga tidak tahu. Mereka kembali berjalan. Tidak lama kemudian, Ardi melihat sesuatu di tanah. Sebuah benda kecil seperti gelang. Ia mengambilnya dan membersihkan tanah yang menempel. Marto langsung meminta benda itu untuk dikembalikan. Itu jangan dibawa. Kenapa, Mbah? Karena itu bukan milik kita. Ardi menyerahkannya. Marto kemudian mengatakan bahwa sejak beberapa tahun lalu ia mulai menemukan benda-benda aneh di jalur tersebut. Ada kain, botol bekas, sesajen, bahkan barang milik manusia. Namun ia tidak pernah menyentuhnya. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah tempat yang cukup datar. Di sana terdapat batu besar yang dikelilingi beberapa batang pohon. Marto berhenti. Di sini. Ardi melihat sekeliling. Tak terlihat ada yang aneh. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, ia menemukan bekas tanah yang seperti baru digali. Ini tempat ritual. Dulu, Ardi mendekati tanah tersebut. Di antara rerumputan, ia menemukan potongan kain dan sebuah benda logam kecil. Ketika benda itu dibersihkan, terlihat seperti gantungan kunci. Marto langsung berubah wajah. Ini milik Rian. Oh,
Mbah yakin, saya pernah melihatnya. Marto kemudian menceritakan bahwa Rian sering menggunakan gantungan kunci tersebut pada tasnya. Selama ini barang itu tidak pernah ditemukan dalam pencarian resmi. Ardi mulai menyadari bahwa pengakuan Marto mungkin benar, namun ada sesuatu yang lebih mengganggu. Di belakang batu besar tersebut terdapat jalan kecil yang turun menuju bagian hutan yang lebih dalam. Marto mengatakan ia tidak pernah berani masuk sendirian. Di bawah sana terdapat tempat ritual. Ardi kemudian bertanya, siapa yang dimaksud dengan mereka? Marto akhirnya menyebutkan bahwa kelompok itu biasa datang malam hari. Mereka membawa beberapa orang. Ada yang bertugas menyiapkan tempat, ada yang menjaga jalan, dan ada orang yang memberikan perintah. Siapa orangnya, Mbah? Belum waktunya kamu tahu. Ardi mulai kesal. Kita sudah sampai di sini, Mbah. Kalau Mbah memang ingin membongkar semuanya, kenapa masih menyembunyikan nama? Karena orang itu masih hidup. Beberapa detik kemudian terdengar suara ranting patah dari arah belakang. Keduanya langsung terdiam. Ardi memberi isyarat agar Marto tidak bergerak. Suara langkah terdengar semakin dekat. Satu langkah, kemudian berhenti. Ardi melihat ke arah pepohonan, namun ia tidak melihat siapa-siapa. Marto justru yang sangat terlihat ketakutan. Kita pergi sekarang. Mereka mulai kembali ke arah jalur sebelumnya. Namun beberapa meter berjalan, Marto berhenti. Ia melihat sebuah benda tergantung di salah satu dahan, sebuah kain hitam. Tepat di bawahnya terdapat beberapa helai rambut dan potongan kertas kecil. Marto mengatakan bahwa benda tersebut bukan bagian dari ritual lama. Itu tanda baru. Artinya, seseorang baru saja datang ke tempat itu. Ardi memotret benda tersebut. Tetapi sebelum mereka meninggalkan lokasi, ia melihat sesuatu yang membuatnya kembali mendekati tanah di sekitar batu. Ada bekas batu, masih jelas. Ukuran dan bentuknya menunjukkan bahwa seseorang baru saja berdiri di sana. Dan Ardi mengikuti jejak tersebut. Jejak itu tidak menuju ke arah jalur masuk. Jejak tersebut justru mengarah ke dalam hutan yang lebih dalam. Marto menarik lengan Ardi. Jangan ikuti. Kenapa? Karena kalau orang itu masih di dalam, berarti dia tahu kita ada di sini. Mereka akhirnya kembali. Tetapi Ardi tidak membuang foto-foto yang sudah diambil. Setibanya mereka di pos, ia memeriksa kembali foto tersebut. Pada salah satu gambar terlihat sesuatu di belakang Marto. Sosok manusia berdiri di antara dua pohon. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun yang membuat Ardi terkejut adalah pakaian orang tersebut. Sama seperti pakaian yang pernah ia lihat dipakai oleh salah satu orang yang datang ke jalur lama pada malam hari. Ardi menunjukkan foto itu pada Marto. Juru kunci tersebut langsung pucat. Matikan fotonya. Kenapa? Karena sekarang mereka tahu kamu sudah ikut campur. Malam itu, Marto akhirnya mengatakan bahwa ia masih menyimpan satu benda yang berhubungan dengan Rian. Sebuah buku catatan lama. Buku itu berisi tanggal, nama orang, dan beberapa catatan tentang ritual yang pernah dilakukan di hutan tersebut. Jika isi buku itu benar, maka kasus Rian bukan satu-satunya. Ada nama-nama pendaki lain yang selama ini dinyatakan hilang, dan seseorang telah mencatat semuanya. Ardi meminta Marto
membawa buku tersebut keesokan harinya. Marto mengangguk. Tetapi sebelum mereka berpisah, Marto mengatakan satu hal. Kalau kamu sudah membaca buku itu, kamu tidak akan bisa berpura-pura tidak tahu. Ardi tidak menjawab. Ia sudah mengambil keputusan. Besok ia akan melihat sendiri catatan yang selama ini disembunyikan Mbah Marto. Dan dari sanalah ia berharap bisa mengetahui siapa sebenarnya yang berada di balik hilangnya para pendaki di Gunung Kawi. Malam itu Ardi hampir tidak tidur. Foto yang ia ambil di hutan terus ia periksa berulang kali. Sosok yang berdiri di antara dua pohon memang tidak terlihat begitu jelas. Namun Ardi yakin orang itu bukan sekedar kebetulan berada di sana. Seseorang telah mengikuti mereka. Dan orang tersebut kemungkinan sudah mengetahui bahwa Marto mulai membuka rahasia yang selama ini disimpannya. Pagi harinya Ardi kembali ke pos. Marto sudah menunggu dengan sebuah tas kecil berwarna hitam. Kamu sudah melihatnya? Kalau memang ini bisa membantu menemukan kebenaran, maka akan kukatakan. Marto membuka tas tersebut. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku catatan yang sudah sangat tua. Sampulnya kusam dan beberapa bagian terlihat rusak. Ardi membuka halaman pertama. Tak ada nama pemilik. Hanya terdapat tanggal yang ditulis dengan tangan. Beberapa halaman pertama berisi catatan sederhana tentang kedatangan orang-orang di kawasan hutan. Namun semakin jauh dibaca, isi catatan semakin aneh. Ada tanggal, ada nama, ada keterangan singkat, dan beberapa nama diberi tanda khusus. Ardi menemukan satu nama yang langsung dikenalnya, Rian. Di samping nama tersebut, terdapat tanggal yang sama dengan waktu Rian dinyatakan hilang. Ardi menatap Marto. Ini siapa yang menulis? Saya tidak tahu. Terus, dari mana Mbah mendapatkan buku ini? Marto tidak menjawab. Ia malah mengambil kursi dan duduk. Kemudian, ia menceritakan kejadian yang selama bertahun-tahun telah disembunyikan. Sekitar 7 tahun lalu, Marto pernah diminta mengantar seseorang menuju jalur lama. Orang tersebut mengaku ingin melakukan ritual untuk meminta keberuntungan. Marto tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya berpikir orang itu ingin bersiara seperti banyaknya orang lain. Namun malam itu, ketika sampai di lokasi, Marto melihat beberapa orang sudah menunggu. Mereka membawa berbagai benda. Ada sesajen, dupa, dan beberapa perlengkapan lain. Marto mulai merasa tidak nyaman. Ia kemudian melihat seorang pendaki. Orang itu bukan bagian dari kelompok tersebut. Tangannya terikat, mulutnya ditutup. Marto waktu itu mengenalinya. Itu Rian. Kenapa Mbah tidak menolong? Saya takut. Marto mengaku. Saat itu ia bersembunyi di balik pohon. Ia melihat Rian dibawa menuju sebuah tempat yang lebih dalam. Marto tidak berani mendekat. Ia hanya menunggu sampai kelompok tersebut pergi. Ketika suasana sudah sepi, Marto mencoba mencari Rian. Namun ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanya tas milik Rian. Tas tersebut kemudian ia sembunyikan karena takut jika orang-orang itu kembali mencarinya. Lalu kenapa Mbah tidak lapor polisi? Saya takut mereka tahu saya melihat semuanya. Ardi mulai memahami kenapa Marto bertahun-tahun memilih diam. Namun menurutnya, ketakutan itu justru membuat kasus tersebut semakin panjang. Ardi kembali membuka. Ada beberapa nama lain. Sebagian adalah pendaki yang pernah diberitakan hilang. Tetapi ada juga nama yang tidak pernah muncul dalam media. Ardi mencatat semuanya. Kemudian ia menemukan sesuatu yang lebih penting.
Di beberapa halaman terdapat satu nama yang terus muncul. Nama tersebut bukan nama korban. Itu adalah orang yang diduga mengatur semuanya. Dan Ardi membaca perlahan. Suryo. Ia langsung bertanya pada Mbah Marto. Mbah, kalau Suryo siapa? Marto langsung berdiri. Kamu menemukan nama itu. Kamu jangan bilang pada siapa-siapa. Kenapa? Suryo bukan orang biasa. Menurut Marto, Suryo adalah seorang pengusaha yang sudah lama dikenal di sekitar kawasan tersebut. Ia sering memberikan bantuan kepada masyarakat, membiayai kegiatan warga, menyumbang untuk beberapa tempat ibadah. Bahkan beberapa orang sudah menganggapnya sebagai orang yang dermawan. Tetapi Marto mengatakan ada sisi lain yang tidak diketahui masyarakat. Suryo sering datang ke tempat kawasan hutan bersama beberapa orang kepercayaannya. Dan setiap kali ia datang, selalu ada ritual. Ardi kemudian bertanya, bagaimana Marto bisa yakin bahwa Suryo adalah orang yang mengatur semuanya? Marto membuka halaman paling belakang. Di sana juga terdapat catatan tanggal, beberapa nama, dan satu keterangan yang membuat Ardi terdiam. Perintah dari S. Tak ada nama lengkap. Tetapi menurut Marto, huruf itu merujuk kepada Suryo. Ardi ingin membawa buku tersebut pada pihak yang berwenang. Namun Marto meminta waktu. Masih ada satu hal yang belum saya ceritakan. Apa? Saya pernah melihat tempat penyimpanan barang milik para korban. Marto mengatakan tempat tersebut berada tidak jauh dari lokasi ritual. Barang-barang korban tidak pernah dijual atau dibuang. Beberapa disimpan sebagai bukti bahwa ritual telah dilakukan. Menurut Marto, tempat itu masih ada. Ardi langsung berhenti. Bah, kita harus ke sana. Jangan siang ini. Kenapa? Karena tadi saya pagi melihat orang yang sama seperti kemarin ke sana. Apa mereka masih mengawasi kita? Saya sudah terlalu lama diam. Sekarang mereka tahu saya mulai bicara. Ardi menyimpan buku tersebut ke dalam tas. Ia sudah memutuskan semua barang putih harus segera diamankan. Tetapi sebelum meninggalkan pos, ia kembali melihat daftar nama dalam buku itu. Ada satu nama yang terlewat. Tanggalnya hanya beberapa hari yang lalu. Namun nama itu nama seorang pendaki yang baru saja dilaporkan hilang. Bah, ini berarti ada korban baru. Marto tidak menjawab. Wajahnya berubah dan ia hanya berkata, kalau catatan ini benar, orang itu belum mati. Lalu di mana dia? Marto menunjuk ke arah hutan. Masih di sana. Sekarang Ardi baru menyadari bahwa mereka bukan hanya sedang menyelidiki kasus lama. Ada seseorang yang mungkin masih hidup dan sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan jika mereka terlambat, orang tersebut bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Ardi tidak mau menunggu sampai malam. Setelah mengetahui bahwa ada pendaki yang kemungkinan masih hidup di dalam hutan, ia meminta Marto menunjukkan lokasi terakhir yang disebut dalam buku catatan. Marto awalnya menolak. Kita tidak bisa masuk sekarang. Kalau orang itu masih hidup, setiap menit itu penting. Marto terdiam. Ia tahu Ardi benar. Akhirnya mereka bersiap. Ardi membawa ponsel, kamera, senter, powerbank, dan beberapa perlengkapan dasar. Marto
membawa parang dan tas kecil berisi air. Mereka tidak memberitahu banyak orang. Sekitar pukul 11 siang, keduanya kembali memasuki jalur lama. Kali ini, Marto terlihat lebih waspada. Beberapa kali, ia berhenti dan melihat ke belakang. Sepertinya kita diikuti. Ardi tidak menjawab. Bahkan, ia terus berjalan. Setelah hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah percabangan yang sebelumnya belum pernah Ardi lihat. Marto mengambil buku catatan dan mencocokkan tanda yang tertulis di salah satu halaman. Belok kiri. Mereka mengikuti petunjuk tersebut. Sekitar 20 menit kemudian, mereka menemukan sebuah bangunan kecil yang hampir tertutup semak. Bangunan itu bukan rumah, lebih mirip gudang tua. Pintunya terbuat dari kayu dan sudah rusak. Marto berdiri beberapa meter dari pintu. Di sini. Ardi mendekat. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Marto mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kunci lama, kunci yang masih bisa digunakan. Saat pintu terbuka, bau tanah dan barang lama langsung terasa. Di dalam ruangan terdapat beberapa kardus. Ardi membuka salah satunya. Isinya pakaian. Kardus kedua berisi tas. Kardus ketiga berisi sepatu. Semuanya terlihat seperti barang-barang milik pribadi. Ardi mulai memeriksa satu persatu. Kemudian, ia menemukan sebuah kartu identitas. Nama di dalamnya sama dengan salah satu nama yang tercatat sebagai pendaki yang dikabarkan hilang. Bah, ini bukti. Marto mengangguk, tapi ia tidak terlihat lega. Justru ia semakin tegang. Di bagian belakang gudang terdapat beberapa tas yang telah tersusun rapi. Pada salah satu tas tersebut juga ada nama seorang pendaki yang baru saja hilang. Berarti dia ada di sini. Tapi kalau barangnya sudah ada di sini, orangnya kemana? Mereka kemudian juga menemukan beberapa lembar kertas. Beberapa tanggal diberi tanda silang. Ada salah satu nama yang tidak tercatat dalam buku. Di samping itu tertulis, malam ini. Ardi langsung memandang Marto. Berarti ritualnya belum dilakukan. Kita harus keluar. Tapi orangnya masih berada di sekitar sini. Kita tidak tahu berapa orang yang menjaga tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan dari luar. Mereka mematikan senter. Dari celah dinding, Ardi dapat melihat 2 sepeda motor berhenti di dekat gudang. 3 orang turun. Salah satunya adalah orang yang pernah Ardi lihat di dalam foto. Mereka masuk ke kawasan tersebut. Ardi dan Marto bersembunyi di dalam gudang. Salah seorang mereka berkata, barangnya masih ada. Masih. Bagus. Malam nanti bawa orangnya. Ardi menahan napas. Mereka membicarakan pendaki yang hilang. Berarti orang itu masih benar-benar hidup. Beberapa menit kemudian, salah seorang pria masuk ke dalam gudang. Ia hampir membuka kardus tempat Ardi menyembunyikan barang bukti. Marto memberi isyarat agar Ardi tidak bergerak. Pria itu berhenti, kemudian keluar lagi. Setelah suara langkah menjauh, Ardi segera mengambil beberapa foto tambahan. Mereka tidak bisa bersembunyi. Ardi mengirimkan foto-foto tersebut kepada seseorang yang ia percaya di luar kawasan. Ia juga mengirimkan lokasi gudang. Jika sesuatu terjadi pada mereka, setidaknya barang bukti tersebut sudah berada di tangan orang lain. Setelah menunggu cukup lama, Ardi dan Marto keluar melalui bagian belakang gudang. Mereka bergerak cepat menuju jalur utama. Namun belum jauh, Marto tiba-tiba berhenti.
Ada satu orang dan satu hal yang harus kamu tahu. Apa? Orang yang tadi datang bukan orang yang paling penting. Marto mengatakan bahwa Suryo tidak pernah datang langsung ke lokasi ritual. Ia selalu mengirim orang lain. Suryo hanya memberikan perintah dan menyediakan uang. Kalau begitu, kita harus punya barang bukti yang menghubungkan dengan dia. Ada. Marto kemudian menceritakan bahwa beberapa tahun lalu ia pernah menyimpan sebuah rekaman percakapan. Rekaman itu dibuat secara tidak sengaja ketika Suryo berbicara dengan salah satu orang kepercayaannya. Dalam percakapan tersebut, Suryo membicarakan tentang korban dan waktu ritual, serta masalah pembayaran. Masalahnya, rekaman itu disimpan di tempat yang sangat berisiko, di rumah lama milik Marto. Mereka kembali ke rumah tersebut menjelang sore. Marto mengambil sebuah kotak besi dari bawah lantai. Di dalamnya terdapat kartu memori kecil. Ardi segera memeriksanya. Rekaman masih bisa dibuka. Suara seorang pria terdengar jelas. Tidak ada wajah. Pria tersebut meminta agar nama korban jangan sampai muncul. Ia juga mengatakan bahwa semua harus dibuat seperti kecelakaan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada yang sengaja menutupi hilangnya para pendaki. Belum. Kenapa? Karena kita belum menemukan korbannya. Marto kemudian menunjuk tanggal yang tertulis di dalam buku catatan. Ritual berikutnya akan dilakukan malam ini, dan nama pendaki yang baru hilang sudah tercatat sebagai korban. Ardi melihat jam. Waktu mereka tidak banyak. Mereka akhirnya memutuskan kembali ke hutan. Bukan hanya untuk mencari bukti. Mereka akan mencari pendaki yang masih hidup sebelum terlambat. Tetapi kali ini mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang mereka cari juga sudah mengetahui bahwa rahasia mereka mulai terbongkar. Dan mereka tidak akan membiarkan Ardi dan Marto pergi begitu saja. Malam itu, Ardi kembali ke jalur lama bersama Marto. Mereka sudah tahu bahwa seorang pendaki bernama Rizal masih berada di dalam hutan tersebut. Marto berjalan lebih cepat dari biasanya. Kalau terlambat, kita tidak akan menemukan dia dalam keadaan hidup. Setelah hampir berjalan 1 jam, mereka melihat cahaya dari balik pepohonan. Ada beberapa lampu dan api kecil masih menyala di tanah lapang. Ardi mengintip dari balik pohon. Di sana terlihat beberapa orang berkumpul. Ardi langsung mengenali jaketnya. Oh, itu Rizal. Marto mengangguk. Di dekat tempat itu berdiri seorang pria yang selama ini hanya mereka kenal dari buku catatan. Suryo. Ardi segera mengeluarkan ponselnya yang mulai merekam. Suryo berbicara kepada salah satu anak buahnya. Jangan sampai ada orang lain masuk dari jalur atas. Namun, tanpa sengaja, Ardi menginjak ranting kering. Suara patahan terdengar. Krek. Siapa di sana? Semua orang langsung menoleh. Marto menarik tangan Ardi. Lari cepat! Mereka berlari masuk ke dalam hutan. Beberapa orang mengejar dari belakang. Marto dan Ardi menuju jalan kecil yang hanya diketahui oleh dirinya. Setelah cukup jauh mereka berhenti. Ardi melihat rekamannya. Terlihat jelas percakapan Suryo terdengar. Kita harus menyelamatkan Rizal. Marto mengangguk. Mereka menunggu sampai keadaan sepi. Dan sebelum melalui jalur lain, kali ini mereka berhasil mendekati lokasi dari belakang. 2 orang sedang menjaga Rizal. Marto membuat suara dari arah berlawanan. Ketika kedua penjaga pergi, Ardi langsung masuk dan membuka ikatan Rizal. Kamu bisa jalan? Bisa.
Mereka bertiga segera keluar. Namun, suara teriakan dari belakang mengejar mereka dan mereka sudah diketahui. Tapi karena Pak Marto berusia lebih tua, ia tertinggal di belakang. Untungnya, bukti yang mereka kumpulkan sebelumnya telah dikirim pada orang yang biasa membantu. Tidak lama kemudian, bantuan datang ke kawasan tersebut. Orang-orang yang mengejar mereka akhirnya melarikan diri. Suryo juga tidak bisa menghindar karena keberadaannya sudah terekam. Setelah Rizal mendapat pertolongan, ia menceritakan bagaimana keadaan dirinya bisa sampai ke tempat tersebut. Ia tersesat ketika mendaki sendirian. Kemudian ia bertemu seseorang yang menawarkan bantuan dan membawanya masuk ke dalam jalur lama. Setelah itu ia tidak sadar dan ketika bangun sudah berada di tempat ritual. Buku catatan Marto, rekaman percakapan, barang-barang milik para pendaki, dan kesaksian Rizal akhirnya menjadi bukti penting. Kasus orang hilang di kawasan tersebut kembali dibuka. Nama-nama yang selama ini dianggap korban mulai diperiksa satu persatu. Marto juga akhirnya memberi kesaksian tentang apa yang pernah dilihatnya bertahun-tahun lalu. Ia mengakui selama ini dirinya memilih diam karena takut. Tapi sekarang ia sudah kembali membuka suara. Jalur lama kemudian benar-benar ditutup. Barang-barang yang ditemukan di gudang diperiksa dan dicocokkan dengan laporan orang hilang. Ardi kembali ke tempat pertama kali ia berbicara dengan Marto. Kali ini hanya berbeda. Marto masih duduk di depan pos sambil memegang tongkatnya. Sudah selesai ya, Mbah? Belum. Tapi setidaknya sekarang mereka sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ardi melihat ke arah hutan. Ia sadar malam itu bukan tentang menyelamatkan seorang pendaki. Ini adalah awal terbongkarnya kejahatan yang selama bertahun-tahun disembunyikan di balik cerita pendaki yang hilang. Dan sejak malam tersebut, tidak ada lagi yang berani mengatakan bahwa hilangnya para pendaki di Gunung Kawi adalah sebuah kecelakaan.